panjang yang sama, dengan pulpen yang sama, dengan tarikan yang sama. Nah ini yang saya sangat terganggu, sangat terusik menurut saya. Form C hasil ini kan suara rakyat, suara Tuhan. Berikut. Itu 160 lagi kan, ya angkanya angka-angka bulat, angka cantik. Maaf kalau saya boleh lontarkan ya, karena saya kan memang saya boleh dibilang profesi saya sebagai detektif lah di kantor itu. Jadi kalau saya pakai otak detektif saya, otak kriminal saya, maaf kalau saya langsung jam ke situ ya, tapi ini kan namanya terusik gitu ya saya. Jadi saya pikir kalau saya seorang kriminal, maaf ya kalau saya langsung jam kepada conclusion. Tapi kalau seorang kriminal, kalau saya mau merubah, saya harus tahu tanda-tanda di mana, kalau saya koreksi, saya tahu yang mana yang saya rubah. Makanya saya lihat di angka cantik ini 160, 150, berikut. Ya berikutnya lagi, ya ini kurang lebih sama lah, jadi tema-temanya sama gitu ya. Berikut, terus ini berikut lagi Pak. Nah ini di NTT ini, saya lihat dia di Nusa Tenggara Timur. Sekali lagi itu angka 150 gitu ya. Berikut, berikutnya lagi. Nah ini kan itu kelihatan rapi sekali gitu kan, bentuknya kelihatannya sama, penanya sama. Apakah memang begitu gitu yang terjadi? Saya nggak tahu. Saya tidak punya tidak punya yang aslinya kan. Saya tidak bisa, hanya ini saja pengamatan saya. Berikut. Ya, ini terus lagi. Ya, itu kelihatan kan rapi. Balik Pak, coba balik. Nah, ini menarik nih. Coba lihat di halaman pertama itu tulisan tangannya miring-miring. Itu mungkin ya, ini dugaan saya. Ini mungkin itu yang aslinya. Tapi yang halaman 23 itu kelihatan lebih rapi. Saya nggak tahu, mungkin apakah KPPS kecapean, kemudian ada satu yang berbaik hati, oke saya tulisin deh, kebetulan tulisan tangan saya rapi, wallahu alam, saya nggak tahu ya, saya hanya bisa melihat dengan kasat mata. Berikut, ini di Provinsi Jawa Timur juga begitu. Berikut, ya 140, itu paling tinggi 169 itu kan, itu yang paling top itu di Kelurahan Ampel itu. Kemudian angka 140, sekali lagi angka bulat, angka cantik. Berikut, ini juga saya agak mencurigai ini kok tulisannya rapi semua gitu ya. Dan yang berikut, nah ini lihat tuh, begitu rapi, begitu sama. Ini maaf saya, sekali lagi saya minta maaf. Ini kerjaan artis, maaf kalau saya harus mengatakan itu. Sebagai warga negara yang mencintai kebenaran, mengharapkan pemilu yang jurdil, luber, ini tidak bisa terjadi seperti ini. Sekali lagi, dan itulah akhirnya saya kesimpulan di slide terakhir, ya itu rangkuman saja. Nah inilah yang saya rangkum, mulai dari Sumut, kemudian Banten, NTT, Jawa Timur, itu temuan-temuannya yang saya temukan, kemudian itu kelihatan di Sora 2 yang terbanyak, dan yang itu angka-angka cantik semua, 150, 160, 170, itu yang saya temukan. Kemudian yang slide pack yang berikutnya itu hanya fokus di penggelembungan suara. Kalau bisa ditampilkan yang slide pack yang satunya lagi. Ya, ini saya sengaja kembali lagi karena saya terusik dengan kok tiba-tiba ada orang sibuk bicara masalah perubahan suara. Sekali lagi saya paham Sirekap selalu berevolusi, makanya ini tayangan ini semua saya screenshot berdasarkan time ya. Ini saya sebutkan di sini Februari 25. Jadi saya tidak tahu setelah ini apakah sudah diperbaiki, saya tidak tahu. Oke, berikut. Nah, ini di salah satunya ini. Ini saya lihat yang tertinggi. Ini di Kabupaten Arjasari ini saya lihat tertingginya 02 ada 265 suara di TPS 005. Berikut. Saya lihat aja ini kan 265 sama 206 itu tidak mungkin. Saya bukan orang IT, tapi saya data analitik, saya membuat program. Itu harus ada check and balance. Ini tidak boleh dari begitu besar ini harus ada itu safeguard dari programming. Itu tidak mungkin. Oke, berikut. Ya kan? Itu hanya 169 bukan 265, berarti ada perubahan. Saya tidak tahu itu bagaimana itu terjadi, apakah OCR yang kurang sempurna atau tidak, saya tidak tahu. Berikut. Kejadian sama, 215 itu topnya tuh ya, paling tinggi di Kelurahan Lengkong. Berikut. Kita lihat yuk. 215, 190. It doesn't make sense. Ya, saya bukan ahli IT, tapi seharusnya yang membuat program ini tahu dong. Bikin dong safeguard. Tidak mungkin ini. Harus saling cross check. Ya, harus ada istilahnya dalam bidang saya itu ada namanya interlock. This one cannot be that greater than something like that gitu loh. Harus ada, nggak bisa dihilangkan seperti ini. Berikut. Ya, ini 115 jadi 215. Ya, jadi ya itulah. Jadi yang itu saya temukan bisa langsung ke rangkuman terakhir aja Pak, di slide terakhir.
semuanya sama. Ini cuma apa rekapitulasi saya saja sebagai orang awam yang mencintai kebenaran. Ini yang saya simpulkan saja. Ini hanya satu kabupaten saja, dan ini saya lakukan secara random saja gitu kan. Itu kelihatan bahwa form C hasilnya 02.283 direkap menjadi 2089, sementara suara 01 yang 478 turun jadi 387. Jadi dua temuan itu saja yang ingin saya share sebagai pengamat pemilu yang mulia. Terima kasih. Ada yang mau didalami dari kuasa hukum? Sebenarnya mulia, ini ya. Mohon klarifikasi dulu, yang dihadirkan ini ahli atau saksi? Saksi. Saksi. Ya. Saksi fakta yang mulia. Mungkin saudara saksi bisa nggak direkapitulasi temuan yang Anda tadi? Kan Anda ngomongnya cepat tuh, takutnya nanti khawatirnya. Jadi apa saja temuan-temuan yang janggal yang saksi temukan? Tadi atau kita dikumpulkan ya Pak, ya. Pak Repli biar Ya. nanti sekalian dijawab sekaligus oleh Yang saksi. kedua, Anda melakukan ini secara random itu kira-kira di berapa provinsi ya, atau di berapa kabupaten kota? Kemudian setelah Sirekap tutup, itu apa yang Anda lakukan? Apakah Anda masih bisa mengakses atau bagaimana? Silakan. Atau aktivitasnya berhenti? Ya, ada yang tambahan dari lawyer yang lain? Cukup dari termohon? Terima kasih. Salah satu mekanisme kontrol untuk memastikan kalau dianggap cara baca sistem terhadap form C hasil yang diunggah itu tidak tepat, maka kemudian mekanisme berikutnya adalah formulir di rekapitulasi di tingkat kecamatan juga diunggah. Nah, pertanyaan saya adalah apakah saudara saksi sudah pernah mengakses formulir rekapitulasi tingkat kecamatan di TPS-TPS yang tadi dianggap anomali oleh saudara saksi? Terima kasih. Baik, dari pihak terkait. Terima kasih yang mulia. Saudara saksi, saya ingin mendapatkan suatu konfirmasi dan verifikasi. Anda kan sekarang ini bercerita tentang dokumen-dokumen yang saudara ceritakan di screenshot, tapi saudara tidak jelaskan screenshot dari mana, dan kemudian saudara juga tidak bisa membuktikan di sini apakah itu keasliannya itu benar atau tidak, sehingga kita khawatir nanti kita bicara tentang dokumen yang tidak terverifikasi. Ya. Nah, ketiga, bahwa saudara juga tadi mengatakan bahwa saya tidak tahu, saya hanya mengamati saja bukti-bukti ini. Oleh karena itu bisa enggak saudara saksi, karena ini kan di persidangan. Jadi yang kita bicarakan ini harus jelas, yang bicarakan ini originalitasnya benar atau tidak. Bisa enggak saksi atau mungkin sudah menyerahkan dokumen-dokumen itu, keasliannya itu melalui kuasa hukum saudara kepada kami supaya kita tahu. Jangan sampai yang kita bicarakan ini sebenarnya tidak benar dan tidak ada gitu loh. Ya, itu cukup pertanyaan ya. kita. Cukup. Baik. Masih ada? Dari Pihak terkait masih ada, yang mulia. satu pertanyaan Pak. Ya, tadi, satu saja ya. saya ingin bertanya. Saya ingin bertanya kepada saksi. Tadi berkali-kali saksi menyatakan bahwa saksi melihat secara kasat mata. Ya, saksi melihat secara kasat mata. Nah, kalau kita melihat atau mereview daripada arti seorang saksi itu melihat, mendengar, mengalami. Nah, mereview pada pertanyaan Prof. Otto, di mana dan dari mana saksi mendapatkan alat bukti yang seperti saksi sampaikan tadi, yang dipakai sebagai acuan oleh tim kuasa hukum 01 untuk menjadikan saksi sebagai saksi fakta. Demikian, Majelis Hakim. Baik, dari Hakim. Cukup ya. Silakan Pak Amrin, singkat-singkat jawabnya. Ya Pak, jadi yang pertama dari Pak Repli. temuan-temuan, ya dari Pak Revi, pertama masalah temuan-temuan. Jadi memang yang intinya yang saya lihat adalah masalah perubahan angka ya di Sirekap dan dari form C hasil. Itu satu. Yang kedua, yang sudah saya kerjakan selain daripada yang sudah saya sampaikan di NTT, di Jatim, juga di Riau, di Banten dan di Sumut. Itu yang sudah saya coba
unduh dari pemilu 2024. Kemudian tadi ada pertanyaan soal rekap. Nah, saya lupa nih pertanyaannya dari Mas Refli yang ketiga nih, saya rekap. Tapi saya coba ke pertanyaan dari dari KPU. Saya tidak melakukan akses rekap kecamatan karena saya tidak tahu dari mana saya mendapatkannya. Saya hanya dari C hasil dan kelurahan saja. Jadi saya tidak melakukan itu. Kemudian pertanyaan asli atau tidaknya, dari awal saya katakan ini semua screenshot dari pemilu 2024.gov.id. Jadi semua screenshot itu saya ambil dan saya di PowerPoint saya taruh semua linknya. Ya, jadi saya tidak hanya sekedar terus saya crop atau apa enggak, semua ada referensinya, jam berapa, versi berapa, itu semua ada referensinya Pak Oto. Kemudian originalitas yang saya maksudkan di sini adalah yaitu semuanya saya ambil ya dari websitenya KPU. Saya tidak ambil dari mana-mana. Semua itu cuma yang akhirnya terakhir itu saya crop saja. Nah, masalah originalitas tentunya saya terbatas ya tidak bisa mendapatkan form C hasil yang asli. Meskipun terus terang saya sudah berusaha mencoba mendekati kawal pemilu, jaga pemilu, saya minta ayo dong kita bantu sama-sama memverifikasi, saya tidak mendapat jawaban. Terakhir tentunya temuan ini saya sudah serahkan kepada tim 01, tim IT dan tim hukum 01. Jadi itu saja jawaban singkat saya dari pertanyaan-pertanyaan para hadirin. Baik, dari Yang Mulia Prof. Saldi, silakan. Terima kasih Pak Ketua. Jadi saudara termohon, Pak Hasim ya dan teman-teman dan kuasa hukum, tolong nanti keterangan dari saksi yang mengklaim ada perubahan-perubahan itu, kami diberikan bukti aslinya semuanya, nanti akan diserahkan ya, tolong serahkan ke KPU, bukti asli di tingkat TPS yang bermasalah itu, lalu hasil rekap di tingkat kecamatan yang aslinya diserahkan ke mahkamah. Ya, jadi itu kan diambil secara random. Kita mau melihat pergeseran-pergeseran itu bagaimana nanti di penyelesaian di tingkat kecamatan. Itu saya Pak Ketua, terima kasih. Izin majelis termohon. Iya, gimana Pak? Sekiranya diperkenankan sebenarnya Sirekap bisa kita buka di sini, bisa kita akses bersama-sama TPS-TPS yang tadi dipersoalkan dan yang juga diminta saja nanti dipenuhi Pak. Iya. Saya ingin menjelaskan sedikit kepada saudara saksi. Sebenarnya form direkap di kecamatan itu juga bisa dibuka, bisa diakses dan bisa diunduh di info pemilu 2024 atau sering dikenal dengan publikasi si rekap tersebut ya. Jadi bisa sampai di tingkat kabupaten, kota, provinsi. Yang kedua, dalam kesempatan yang baik ini izin majelis kami menyampaikan, misalkan tadi disampaikan formulir C hasil itu ada keanehan karena misalkan kenapa di TIP-X? Karena form C hasil yang ada angka talinya itu yang difoto dan kemudian akan dibaca oleh sistem. Kalau itu menggunakan Renvoy model dokumen hukum, nanti pembacaannya hasilnya akan berbeda. Maka secara aturan menggunakan TIP-X. Ya, nanti sekaligus baik kami jelaskan. Diserahkan yang diminta nanti di. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hamrin keterangannya. Terima kasih yang mulia. Terima kasih yang mulia. Ya, terima kasih. Baik, saudara-saudara, karena sudah waktunya istirahat atau sholat, persidangan akan diskorsing untuk 1 jam ke depan, 12.30 ya. Izin sebelum ditutup, yang mulia. Kami sampaikan tadi yang data dari saksi, soft copy-nya. Ya, nanti sampaikan ke paniteraan. Oh baik. Dengan berikut soft copy keterangan ahli yang tertulis. Ya. Ya. Kemudian yang terakhir sebelum ditutup ada keterangan tertulis affidavit dari Dr. Roy Suryo. Apakah kami bisa sampaikan di dalam persidangan? Itu bagian dari bukti tambahan. Bukti tambahan. Ya. Saya serahkan boleh. Nanti akan diverifikasi. Terima kasih yang mulia. Keterangan affidavit. Tapi ya nanti lebih dari 19 Bapak jadinya. Pas 19 ya. Oh, pas 19. Ya. Oke.
Baik, kemudian sebelum diskorsing ini kami minta ke pihak terkait, Bawaslu dan KPU nanti sudah bisa memberikan kepastian kira-kira untuk ahli dan saksinya ada berapa. Supaya kami bisa mengatur jadwal sidang berikutnya. Pada saat sore nanti kami mau tunda persidangan supaya bisa memberikan data yang sudah. Izin majelis untuk jumlah saksi, jumlah ahli kami akan menyampaikan besok setelah sidang untuk perkara nomor 2. Karena kami untuk menghadirkan saksi perlu atau tidak, ahli perlu atau tidak juga melihat kualitas saksi dan ahli yang dihadirkan oleh perkara 1 dan perkara 2. Terima kasih. Baik, kalau begitu besok setelah sidang ini ya, dua-duanya, termasuk Bawaslu dan pihak terkait. Baik, sidang diskorsing. Yang Mulia, bisa satu sebelum ditutup. Kami ajukan permohonan, tadi sudah konfirmasi dengan pihak kepanitraan, dan mereka sampaikan untuk disampaikan dalam persidangan. Permohonan izin untuk perkara 01 sama 02. Izin Yang Mulia. Alat bukti berkaitan dengan apa, nomornya ditulis Pak sudah, nanti semua Pak, lengkap, supaya ya. Di klaster. Baik Yang Mulia. Dan dilakukan di jam kerja Pak ya? Iya. Baik, sidang diskorsing sampai pukul 13.40 ya. Sidang diskorsing. Hadirin dimohon berdiri. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi meninggalkan ruang persidangan. Hadirin disilahkan duduk kembali. Hadirin yang kami hormati, persidangan untuk perkara nomor 1 garis miring PHPU titik pres garis datar 22 Romawi garis miring 2024 diskors. Sidang akan dilanjutkan pada pukul 13.40 waktu Indonesia Barat. Terima kasih, selamat siang.